Kita seringkali mendengar informasi kalau jumlah pengangguran yang saat ini terjadi itu semakin bertambah. Dan berdasarkan data, jumlah pengangguran yang ada saat ini itu lebih didominasi oleh mereka-mereka yang sudah sarjana. Banyak tentunya mahasiswa-mahasiswa yang menyesal saat ini karena selama dia menjalani kehidupan di kampus itu tidak dilakukan dengan pengembangan diri. Jadi bukan lagi zamannya kalau menjadi mahasiswa itu kita harus mengejar IPK, ya bukan, karena itu memang dibutuhkan, tetapi lebih dibutuhkan ke arah bagaimana kita harus mengembangkan kualifikasi dan sertifikasi, ya. Bukan berarti sebuah perusahaan ataupun sebuah industri itu tidak membutuhkan IPK, tetapi itu adalah poin yang kesekian. Yang diperlukan adalah kemampuan kita untuk mengembangkan kualifikasi ataupun sertifikasi selama kita menjalani kehidupan di kampus. Nah, setidaknya ada 5 sikap yang diperlukan mahasiswa selama kuliah agar nanti saudara ketika lulus itu tidak menambah jumlah pengangguran yang ada saat ini. Setidaknya saudara ketika lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, apa saja sikap-sikap yang diperlukan selama menjalani perkuliahan? Yang pertama adalah mahasiswa harus berpikir kritis. Nah, ini diperlukan sekali ketika saudara baik itu menjadi mahasiswa maupun setelah menjadi mahasiswa. Tentunya mahasiswa sering mendengar istilah bahwa mahasiswa adalah agent of change, ya, atau mereka-mereka yang mengarah ke perubahan atau generasi yang mengarah ke perubahan yang lebih baik. Nah, ini untuk berpikir secara kritis, Anda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada atau memperbanyak kegiatan-kegiatan yang ada selama Anda menjalani kehidupan di kampus. Apalagi Menteri Pendidikan saat ini sudah melayangkan yang namanya SKKM, Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa, di mana sebelum Anda lulus, Anda wajib harus mengumpulkan kredit-kredit yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan selama saudara menjalani kehidupan di kampus. Aktivitas-aktivitas apa saja yang Anda bisa lakukan selama berada di kampus? Anda bisa mengikuti organisasi-organisasi yang bisa membangun jati diri saudara, yang bisa membangun soft skill saudara. Nah, karena itu diperlukan ketika saudara sudah lulus, ya. Jadi bukan justru hard skill yang diperlukan, tetapi yang lebih baik diperlukan atau yang lebih banyak diperlukan itu adalah soft skill. Nah, untuk melatih soft skill saudara, Anda harus memperbanyak aktivitas-aktivitas kegiatan organisasi selama berada di kampus. Jadi salah satu cara untuk kita berpikir secara kritis itu adalah Anda bisa melatihnya melalui sebuah organisasi yang ada di kampus. Kemudian yang kedua adalah harus bersikap mandiri. Artinya kalau bersikap mandiri itu kita tidak bergantung kepada orang lain, ya. Tidak lebih banyak bergantung kepada orang lain ataupun kepada orang tua. Anda dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang Anda dapatkan secara mandiri. Nah, itu juga ketika nanti saudara sudah bekerja, diberikan pekerjaan oleh atasan saudara, Anda bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut secara mandiri. Apalagi tuntutan di dunia kerja itu ataupun pressure-nya di dunia kerja itu semakin meningkat atau semakin tinggi, berbeda jauh ketika saudara berada di sebuah kelas, ya, yang hanya dituntut untuk menyelesaikan tugas kemudian mengerjakan UTS maupun UAS. Kalau di dunia pekerjaan jauh lebih berat pressure-nya, ya. Jadi Anda harus bisa juga bersikap secara mandiri. Belajarlah sikap mandiri di kampus-kampus. Kemudian yang ketiga adalah harus pintar berkomunikasi. Ini ada kaitannya dengan berpikir secara kritis, ya. Jadi untuk bisa membangun sebuah komunikasi yang baik, Anda juga harus belajar melalui sebuah organisasi. Nanti di situ akan terlihat jelas bahwa mereka-mereka yang tidak mengikuti organisasi dan mereka yang mengikuti organisasi itu akan terlihat jelas perbedaannya. Suatu contoh, misalnya Anda berpresentasi di depan umum, ya, itu akan terlihat
mereka yang mengikuti organisasi dan mereka yang tidak mengikuti organisasi. Kalau mereka yang mengikuti organisasi, mereka bisa memanage, bisa mengatur emosi mereka ketika mereka berpresentasi di depan umum, ya. Mereka bisa menghandle audiens yang ada. Mereka bisa lancar berbicara di depan orang. Nah, itu berbeda dengan mereka-mereka yang tidak mengikuti organisasi, ya. Seringkali terbata-bata ketika berbicara di depan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan terlihat ketika saudara diwawancarai oleh sebuah perusahaan ataupun industri. Itu juga akan terlihat jelas ketika nanti atasan saudara menilai bagaimana Anda membangun komunikasi yang baik, itu akan terlihat. Jadi, manfaatkan betul-betul organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kemudian yang keempat adalah Anda harus percaya diri, ya. Percaya diri yang dimaksud adalah Anda harus selalu mencoba mengeksplor kemampuan saudara dan berani mencoba sesuatu hal yang baru, ya. Anda tidak perlu harus takut dengan mencoba sesuatu hal yang baru, karena itu diperlukan biar saudara memiliki pengalaman dan juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada ketika saudara tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kelima adalah mudah beradaptasi, ya. Ini sangat penting. Membangun relasi ataupun networking selama saudara kuliah itu sangat penting. Anda bisa membangun jejaring tidak hanya melalui atau tidak hanya teman sekelas saja, tetapi Anda bisa membangun jejaring di luar kelas atau bahkan di luar kampus. Itu sangat diperlukan, baik itu selama Anda menjalani perkuliahan maupun sangat dibutuhkan ketika saudara sudah lulus kuliah dan berada di sebuah lingkup pekerjaan. Membangun networking itu sangat dibutuhkan sekali, memperbanyak teman, ya, yang berhubungan dengan pekerjaan saudara atau yang bisa menambah wawasan saudara, itu sangat dibutuhkan sekali di dalam pekerjaan. Jangan selama menjadi mahasiswa, jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, ya. Pernah dengar istilah kupu-kupu, ya? Istilah kuliah pulang, ya. Nanti saudara akan menyesal. Apalagi sekarang itu Anda mungkin lebih settle dengan kondisi kuliah online, kuliah rebahan. Nah, itu akan membuat saudara untuk menjaring, untuk membangun jejaring itu semakin berkurang. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau selama Anda kuliah, Anda betul-betul memanfaatkan pertemanan, bukan hanya pertemanan di kelas, tetapi pertemanan yang ada juga di luar kelas maupun di luar kampus, ya. Ikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di kampus maupun yang di luar kampus. Itu akan membangun atau secara tidak langsung akan membangun saudara ke arah yang lebih baik, ya. Melatih soft skill saudara ke arah yang lebih bagus, ya. Itu yang harus saudara pahami selama Anda menjalani kegiatan kampus, ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.